The best slow hits station 105.8 Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Jadi kita memang betul-betul harus memastikan bahwa kita itu hidup dengan suatu cara dan di dalam suatu lingkungan yang selalu memberikan kepada kita atau mendekatkan kita pada sumber-sumber kebaikan, kebenaran, keindahan, sehingga keimanan kita kepada Tuhan, kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada keindahan itu tidak pernah tererosi karena itu. Ya, jadi kalau kita tererosi, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang lain. Jangan-jangan memang kita menghela kehidupan kita ke arah yang negatif, atau kita membiarkan diri kita berada di lingkungan yang buruk. Kita lihat kanan kiri semua keburukan, lama-lama juga kita akan kehilangan keyakinan itu. Jadi mari ya kita semua terus memelihara kendali atas diri kita, memastikan bahwa menjaga agar niat baik kita tidak tertutup oleh egoisme kita, dan selalu menjadikan diri kita, hidup kita itu dekat dengan sumber-sumber kebaikan, kebenaran, keindahan, agar kita terus punya keyakinan kuat bahwa memang hidup ini diciptakan Tuhan untuk kebaikan, manusia ini punya fitrah kebaikan, dan mari kita semua ini selalu terus berupaya memberikan kontribusi agar kebaikan itu makin lama makin terwujud di atas bumi Tuhan dan bumi manusia ini. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa. Bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di 105.8 FM, the best Loy Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita berproses menuju kesejatian diri. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 2 Februari 2012. Dan seperti biasa, saya Onyx dan juga Jack Plam-Plam produser saya akan menemani Anda sampai tuntas acara ini ya. Oke, dan di ujung telepon sudah tersambungkan ya Jack ya, dengan teman sharing kita Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kelihatannya terbuai dengan lagu Ebet ini.
yang bergoyang. Ya sih. Ya, Letadian seperti biasa Anda bisa coba menghubungi saya di 0213983595. Sekali lagi di 0213983595 untuk mengawali acara ini, dan ada rekan saya, produser saya Jack Pram yang akan menerima Anda nanti. Ya. Ya Jack, itu berapa itu? 05 apa 04? 04 itu Jack. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Oke. Ya, atau di 0213983594. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya familiar sekali suaranya ini. Halo. Ya, silakan. Iya, saya Khairul Pak. Ya, saya tahu Pak Hairul. Silakan Pak Hairul. Ada dua hal yang saya ingin tanyakan sekaligus sharing. Yang pertama, ada ayat yang menyatakan dalam sebuah Al-Quran itu, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah. Jadikan sabar dan salat itu sebagai penolong. Ketika saya mencoba memahami atau mencoba merenungkan dalam batas kemampuan saya, pertama, salat itu bukan lagi sebagai kewajiban, tapi memang sebuah kebutuhan, kemestian atau keharusan yang harus dibangun dengan penuh kesadaran, sehingga tercipta sebuah komunikasi yang sangat intens antara kapasitas sebagai hamba dengan sang Khaliknya. Jadi ketika menghadapi persoalan kehidupan itu, ya media salat itulah sebagai momen, sebagai alat yang menghubungkan kita sebagai hamba dengan Allah untuk mendapatkan sebuah solusi atau keluar dari permasalahan kehidupan. Nah, di dalam menunggu atau mencarikan solusi tersebut, tentu ada proses yang penuh dengan kesabaran dalam mendapatkan sebuah hasil itu. Jadi komunikasi hamba dengan Allah tadi itu dalam proses penantian, dalam proses itu tentu ada sebuah perjuangan. Itulah sabar. Jadi sabar itu sendiri tidak ada bagi orang-orang yang tidak memiliki ikhtiar. Hanya terjadi pada orang-orang yang memiliki ikhtiar. Tidak bisa dikatakan orang bersabar kalau tidak ada kesabarannya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pernah saya mendapat dalam seri ini memantau, kalau tidak salah dan mohon dikoreksi, bahwa kewajiban berdakwah itu tidak selalu melekat kepada setiap orang atau kepada setiap hamba. Nah ini saya pernah menangkap, apakah salah pemahaman saya, tolong dikoreksi atau diluruskan. Di satu sisi bahwa saya merasa setiap orang itu memiliki kewajiban, sebagai manusia yang memahami eksistensinya sebagai hamba, bahwa punya kewajiban sosial yang harus dipenuhi. Nah, sehingga ketika melihat sebuah persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita, karena misalnya dalam kehidupan seperti sekarang, begitu banyak persoalan kehidupan berbangsa, bermasyarakat. Jadi kadang ada terpanggil. Tapi di sisi lain, ada pertanyaan, apakah saya ini pantas untuk memberikan kontribusi atau mengambil sebuah tanggung jawab sosial itu? Nah, ini mohon serinya Mas Iwo. Mungkin sementara sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tertangkap dengan jelas ya, Siwo ya, yang dimaksud oleh Mas Hairul tadi ya? Sepanjang yang saya mampu. Oke, baik. Silakan kita mulai saja, Siwo. Berproses menuju kesejatian diri. Pada teman
teman-teman semuanya, seluruh Light Audience, beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karimi wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rekan-rekan, kita ketemu lagi. Kita sharing kembali. Dan seperti biasa, mohon saya diposisikan sekedar sebagai teman sharing, bukan sebagai narasumber, apalagi rujukan. Karena apa yang akan saya sharingkan hanya dibatasi dengan kapasitas saya yang tidak ada jaminan pasti benarnya. Masih dalam rangka berproses dan berproses. Masih dalam wilayah relatif, belum ada jaminan mutlaknya. Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima, namun juga mohon jangan tergesa ditolak. Menerima dan menolak merupakan salah satu sikap yang harus kita pertanggungjawabkan. Merupakan salah satu pengambilan sebab yang pasti diikuti oleh akibat logisnya. Kita semua saling merdeka untuk menerima sesuatu atau menolak sesuatu. Manakala kita tergesa-gesa, akibatnya akan datang kepada kita. Manakala kita tertib, cermat, hati-hati, waspada, tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar, pasti kita juga akan menerima konsekuensi akibatnya. Sekedar mukadimah kayaknya itu, dan kita masuk ke Mas Khairul Usman. Yang pertama, beliau mengemukakan tentang sebuah ayat. Ayat itu sangat terkenal. Mungkin di antara kita lebih banyak yang hafal ketimbang yang tidak hafal. Wa'tasimu. Bukan, saya ulangi. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Sadaqallahul aliyul azim. Kemudian beliau, kalau saya tidak salah tangkap tadi, mengatakan semampu beliau untuk mengeksplorasi ayat ini. Kemudian beliau men-sharingkan beberapa hal. Dimulai dari bahwa sholat itu bukan sekedar kewajiban, tapi kebutuhan sebagai alat komunikasi, mencari solusi, dan seterusnya. Kemudian diikuti bahwa itu butuh proses yang perlu kesabaran. Saya menangkapnya begini. Kalau tapi yang paling penting begini, kalau masalah ayat dan kita belum merasa memenuhi syarat sehingga kita layak disebut sebagai ahli tafsir, seyogianya, sebaiknya, semestinya kita tidak memaksakan diri untuk mengeksplorasi makna-makna, tafsir-tafsir di balik sebuah ayat. Itu bagi saya merupakan kaidah yang sangat penting bagi saya. Jadi pertama kali kita perlu ke orientasi proses kita. Apakah benar atau tidak? Apakah tertib atau tidak dalam rangka kita mempelajari ayat? Kalau prosesnya tidak benar, kecenderungan hasilnya juga tidak benar. Ya, saya sudah mengalami sekian banyak, mungkin saya sudah sangat sering cerita tentang masalah ini, bahwa untuk menafsiri ayat itu butuh alat-alat yang tidak sedikit, yang tidak mudah. Syarat-syarat itu
dibahas di dalam seseorang itu memenuhi syarat sebagai ahli tafsir atau tidak. Kalau tidak, mohon tidak memaksakan diri meskipun dengan segala niat baik, dengan semangat yang tinggi dalam rangka ingin mempelajari ayat. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah cara masuk kita benar atau tidak, cara masuk kita tertib atau tidak, cara belajar kita ini benar apa tidak. Apakah kita memperhatikan proses itu atau tidak? Sekedar niat baik sangat tidak cukup. Butuh ada cara-cara yang benar. Butuh ada aturan main yang benar. Ya, itu yang terpenting saya sharingkan terkait dengan masalah pertama. Saya mengalami banyak sekali keterjebakan karena cara masuk saya dalam belajar ayat kurang saya perhatikan. Saya bukan ahli tafsir, tapi saya dengan niat baik, mungkin karena kedorong semangat yang tinggi, atau karena belum mengerti tentang apa rule dan aturan main seseorang itu menafsiri ayat. Ya. Baru kita menafsiri kalimat para pujangga saja, kita harus mempunyai keahlian sebelumnya di bidang sastra. Kalau tidak, kita akan terjebak oleh subjektivitas dan latar belakang kita sendiri. Sehingga yang semula kalimat pujangga itu mempunyai filosofis yang sangat luas dan sangat tinggi, tereduksi demikian rupa dengan cara berpikir kita, wawasan kita, dan latar belakang kita. Bayangkan kalau karya sastra para pujangga yang menafsiri, mohon maaf, anak-anak SD atau anak-anak SMP. Kemarin bahkan saya contohkan satu kalimat puisi dari seseorang yang dikenal di dunia Muslim itu sebagai seorang tokoh arifin, ya, yang kontroversial kemarin kan. Itu yang terpenting menurut saya terkait dengan topik yang pertama. Saya mendapati contoh kecil di sini. Tadi beliau mengungkapkan sebuah ayat. Secara redaksional, ayat itu didahului dengan sabar, baru diikuti dengan sholat. Tetapi sharing yang saya pahami, beliau men-sharingkan sholat, kemudian diikuti dengan sabar. Itu dari sebuah pandangan yang sangat sederhana saja, itu sudah tidak relevan. Secara redaksional, yang didulukan itu wasta'inu bisabri, sabar dulu, wassalah, baru sholat. Apakah penempatan kata dalam redaksi ini sia-sia atau diletakkan sembarang? Kenapa sabar dulu baru sholat? Dan apa kontekstual dari ayat ini? Nah, ini tidak kalau kita bicara wahyu, itu setiap jengkal detail itu harus diperhatikan. Dan seorang ahli tafsir pasti seperti itu. Saya melihat yang di-sharingkan oleh Mas Khairul Utsman tadi, urutannya tidak sebagaimana pada redaksional ayat itu. Ayat itu redaksinya menempatkan sabar lebih dulu, sholat setelah itu. Nah, yang dieksplorasi sama Mas Khairul Utsman itu kebalik dari redaksinya. Sholat dulu, diikuti dengan proses yang harus dengan kesabaran, gitu kan? Itu saya pernah terjebak seperti itu, ya. Saya tidak ingin terjebak lagi, maka
setiap yang terkait dengan bagaimana memahami ayat, kita harus fungsikan ahli tafsir di situ. Kita harus jadikan para ahli tafsir sebagai jembatan kita, sebagai pemandu kita untuk memasuki ayat itu. Kalau tidak, kita akan terjebak pada subjektivitas kita sendiri, kepada kesempitan wawasan kita sendiri, pada keterbatasan latar belakang kita sendiri. Ya, itu yang saya tanggapi terkait dengan yang topik yang pertama. Nah, Mas Khairul penasaran toh? Kalau cara-cara mungkin dengan segala niat baiknya, tapi kalau kita bukan ahli tafsir, kemudian dengan niat baik dan semangat yang tinggi kita masuk sendiri, menafsiri ayat sendiri, pertanyaannya, lalu fungsi ahli tafsir itu untuk apa? Kalau kita tidak menfungsikan ahli tafsir, apa kira-kira yang terjadi? Kalau kita tidak ahli komputer, kemudian kita menservis sendiri itu komputer, tidak kita fungsikan para reparasi yang ahli tentang komputer, apa nanti yang terjadi pada komputer itu? Ya seperti itulah. Demikian juga masalah-masalah tertentu yang terkait dengan antara pasien dan dokter. Ya, kalau kita memang belum mempunyai kapasitas sebagai dokter, kemudian kita menfungsikan diri sebagaimana fungsinya seorang dokter, dan kita tidak menfungsikan sang dokter yang memenuhi syarat sebagai dokter, yang qualified sebagai dokter, lalu apa yang terjadi pada kesehatan kita? Analoginya kurang lebih seperti itu. Itu menurut saya lebih penting yang saya sharingkan sebelum menanggapi masalahnya. Saya akan sedikit sharing saja tentang masalah sholat sepanjang yang saya tahu dari pelajaran-pelajaran tafsir tentang itu, dari pelajaran-pelajaran fikih tentang itu. Yang saya tahu bahwa sholat itu berfungsi sebagai imunisasi spiritual, sebagai benteng diri. Jadi membangun benteng diri dari fahsya dan mungkar, dari keburukan-keburukan, dari kejahatan-kejahatan, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Semakin bermutu, maka semakin bermutu juga imunisasinya, semakin kuat bentengnya. Kalau sholat kita mutunya 7, semua virus-virus kemaksiatan yang nilainya di bawah 7 tidak akan mampu menembus. Kalau nilai mutu sholat kita itu 8, yang bisa menembus itu hanya kemaksiatan-kemaksiatan yang tingkat 9. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Yang kedua, kita perlu bedakan antara belajar sholat dan sholat. Yang disebut sholat adalah pekerjaan tertentu, ibadah tertentu yang memenuhi sesuai dengan syarat dan rukunnya, baik dalam masalah fikihnya maupun dalam masalah nilai-nilai spiritualnya. Itu sholat. Sholat yang sholat. Ya. Sholat yang belum bermutu, sepanjang yang saya tahu, masuknya pada kategori proses kita belajar sholat.
Kalau sholat yang sholat pasti fungsional. Sholat yang tujuannya benar, dia akan mendorong, mensupport orang itu untuk mendekati tujuannya. Ya, karena sholat merupakan salah satu ibadah ya yang primer. Kalau tujuannya salah, bisakah disebut sholat? Kalau niat salah, bisakah disebut sholat? Kalau caranya salah, bisakah disebut sholat? Saya punya istilah, tidak, itu sesuatu yang mirip sholat, bukan sholat yang sholat. Yang mirip sholat tidak akan fungsional, fungsinya tidak akan tercapai. Sholat yang fungsinya tercapai adalah sholat yang sholat. Tujuannya adalah Tuhan, niatnya adalah menghamba Tuhan, caranya sesuai yang sudah dipandukan kepada kita. Ya, kalau sholat yang sholat pasti mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Tapi kalau yang mirip sholat belum tentu. Lah kalau sholat tapi tujuannya agar bisnisnya lancar, berarti tujuannya bisnis. Apakah mendekatkan kita kepada Tuhan? Ya enggak lah. Orang yang dituju adalah lancarnya bisnis. Dan sholat fungsinya bukan ke situ. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya tanggapkan terkait dengan sholat. Yang terpenting adalah bagi yang merasa, meyakini, memahami bahwa itu sebuah kewajiban dari Tuhan, lakukan kewajiban itu berapapun mutunya. Yang penting tujuannya benar, caranya benar semampunya. Nah, untuk mutu yang tinggi itu kayaknya butuh proses-proses. Dan untuk menaikkan mutu itu tidak bisa tidak, sepanjang yang saya tahu harus diperdalam masalah tauhidnya. Karena seluruh yang saya pahami dari A sampai Z terkait dengan sholat itu seluruhnya adalah muatan tauhid. Pada saat muatan tauhidnya dihilangkan, tinggal menjadi sebuah rutinitas yang kehilangan maknawi dan esensinya. Cukup, kita lanjut ke topik yang kedua. Apakah dakwah itu merupakan kewajiban setiap orang? Saya sering menyatakan, sepanjang yang saya tahu, yang saya yakini, bahwa dakwah itu ada aturan mainnya. Dakwah itu ada rule-nya. Dakwah itu ada syarat-syaratnya. Apapun kalau tidak memenuhi syarat, tidak akan menjadi baik. Ibadah haji tidak memenuhi syarat, menjadi tidak baik. Sholat tidak memenuhi syarat, menjadi tidak baik. Sedekah tidak memenuhi syarat, menjadi tidak baik. Apalagi amar ma'ruf nahi mungkar tidak memenuhi syarat, menjadi tidak baik. Termasuk dakwah tidak memenuhi syarat, tidak baik. Nikah itu baik, tapi kalau tidak memenuhi syarat, menjadi tidak baik. Dan seterusnya. Apapun itu, kalau tidak memenuhi syarat, menjadi tidak baik. Nah, di dalam masalah dakwah ini, paling tidak yang saya alami, saya ketinggalan terhadap informasi tentang syarat-syarat ini.
lebih dulu saya mendapatkan informasi bahwa dakwah itu wajib. Semua muslimin itu wajib berdakwah. Ya, tapi jangan lupa bahwa di sana ada aturan mainnya. Bagi yang tidak memenuhi syarat, kalau memaksakan diri justru akan menjadi kacau. Mungkin maksud kita baik, ingin membantu agar dakwah ini semakin efektif. Tapi kalau kita tidak memenuhi syarat, justru itu bisa merintangi, istilah Jawanya, ngerusui orang-orang yang sedang bertugas di situ. Sekarang bayangkan, kalau kita semuanya muslimin ini wajib untuk berdakwah. Bayangkan, kalau ada satu kejadian yang maksiat, semua berbondong-bondong untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mendakwai orang yang maksiat itu. Saya mendakwai dia, istri saya mendakwai dia, anak saya mendakwai dia, anak saya yang baru saja kemarin balik mendakwai dia. Apa yang terjadi? Ya kan? Nah, di dalam istilah wajib nanti juga ada yang disebut wajib yang istilahnya apa ya? Wajib individual dan wajib yang sosial. Ada wajib aini, ada wajib kifayah. Terus apa hubungannya dengan dakwah itu? Apakah kewajiban individual atau kewajiban sosial? Apakah masalah aini atau masalah kifayah? Nah, itu saya mempelajari fikihnya telat. Saya hanya mendapatkan informasi bahwa dakwah itu wajib. Maka saya juga menampilkan diri sebagai seorang dai, kemudian berdakwah kemana-mana, jualan kemana-mana. Saya menjadi penjual keliling kemana-mana. Ya, cukup waktu 11 tahun saya mengalami seperti itu. Baru kemudian saya sadar, saya ngeh, loh ternyata saya dengan segala niat baik, dengan semangat yang tinggi, berdakwah kemana-mana, tapi saya tidak perhatikan syarat-syarat. Apakah saya sudah qualified? Apakah saya ini sudah pantas? Apakah saya ini sudah layak? Apa saya sudah memenuhi syarat sebagai orang yang mengemban tugas sebagai seorang dai? Ya, kemudian di akhir tahun 11 itu saya harus merubah posisi saya, bahwa ternyata saya belum memenuhi syarat untuk menduduki kursi yang bertugas sebagai seorang dai. Ternyata tugas yang pasti bagi saya itu hanya kepada istri dan anak-anak saya. Makanya saya tidak pernah berani misalnya untuk menerima panggilan gelar ustadz misalnya, tidak berani saya. Selalu saya tolak. Sampai muncullah istilah siwo. Itu dalam rangka untuk mengeliminir panggilan-panggilan yang ditujukan kepada saya. Karena ternyata saya tidak memenuhi syarat sebagai ustadz. Dan di sini saya tidak sedang berdakwah. Makanya dulu waktu awal-awal Ramago itu masih ada kan mukadimah, kemudian ada kesimpulan itu kan. Sekarang nggak berani lagi. Kalau ada yang bertanya, saya sharing. Cukup sekedar itu, sekedar teman sharing saja. Bukan sebagai seorang dai, bukan sebagai seorang ustadz, bukan sebagai seorang mubalik. Tidak, saya hanya teman sharing. Kalau ada yang membutuhkan, kalau ada yang bertanya. Jadi seandainya suatu saat tidak ada yang bertanya lagi, maka acara ini sangat layak untuk ditutup. Ya kurang lebih seperti itu. Kayaknya begitu Mas Khairul Usman. Boleh kita punya niat berdakwah, boleh kita punya semangat berdakwah, tapi tolong syarat-syaratnya dipelajari dulu.
rule-nya, aturan mainnya dicermati dulu agar kita tidak terjebak kepada subjektivitas kita sendiri, agar masyarakat tidak terombang-ambing dengan informasi-informasi subjektivitas. Apalagi kalau sudah menyatakan menurut ayat ini, menurut Rasulullah, menurut Islam, yang benar itu begini loh, sesungguhnya. Wah, sudah kasihan yang dengar. Dan saya mengalami hal seperti itu cukup waktu deh. Ya, nyaris lebih dari 20 tahun saya terjebak dalam informasi-informasi seperti itu. Ya, akhirnya harus formula dirubah, sikap berpikir, mindset dirubah, bagaimana bersikap hidup dirubah agar kita lebih proporsional. Serahkan kepada yang memenuhi syarat agar lebih tertib. Kalau tidak memenuhi syarat, ikut-ikut main di masyarakat. Ya, sampai mana yang ustadz dan mana yang seperti ustadz, itu masyarakat jadi bingung. Mana yang dai dan mana yang mirip dai, itu akan jadi bingung. Ya, jadi intinya tidak ada sesuatu pun yang tidak mengenal aturan main, yang tidak mengenal syarat-syarat. Syarat-syarat ini yang saya alami, informasinya terlambat. Saya memahaminya terlambat. Tapi ternyata itu sangat penting. Karena apapun, kalau tidak memenuhi syarat, itu menjadi buruk. Coba sebutkan apa deh. Mau jadi presiden, tidak memenuhi syarat, jadi buruk. Jadi DPR, tidak memenuhi syarat, jadi buruk. Jadi militer, tidak memenuhi syarat, jadi buruk. Apalagi hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai kesucian, nilai kebenaran. Nah, kalau kita tidak memenuhi syarat, kita kembali saja kepada kewajiban kita yang relevan, yang mana. Kayaknya begitu. Saya kembali. Lanjut, Sob. Oke, bro. Silakan. Nah, tadi kita masih punya waktu sekitar 22 menit ke depan di sesi pertama ini ya. Sebelum nanti kita membahas atau juga menerima SMS ya, Siwo ya. Oke. Nanti di sesi kedua di 0818801058. Dan kali ini silakan. Nah, tadi Anda masih bisa menggunakan telepon kami di 021 398 35906 ya. Itu yang saya buka. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dengan siapa, Pak? Dengan Pak Roni di Tangerang. Pak Roni, silakan Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mau saya sharingkan ini tentang cobaan dan ujian. Cobaan dan ujian bagaimana untuk memproses diri melalui cobaan ujian tersebut. Ya, itu aja. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat Pak Roni. Silakan Siwo. Ya, bagaimana memproses diri kita terkait dengan cobaan dan ujian. Kira-kira yang dimaksud oleh Mas Roni tadi dengan cobaan itu yang seperti apa ya? Batasan pengertiannya. Dan juga ujian itu yang seperti apa ya? Karena ini bisa sangat subjektif sesuai dengan subjektivitas kita masing-masing. Saya akan mencoba tentu menurut pemahaman saya toh. Saya tidak bisa memastikan apa yang saya pahami itu juga sesuai yang dimaksud, yang dipahami oleh Mas Roni. Jadi di sini mohon maklumnya kalau antar kita itu terjadi perbedaan pemahaman. Itu sesuatu yang sangat wajar. Ya memang kan kita masih dalam proses, sementara proses masing-masing kita kan berbeda-beda. Sehingga mungkin sumber informasinya berbeda-beda, informasinya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda. Sehingga menjadi sebuah pemahaman juga bisa berbeda-beda. Saya ingin mencoba mendefinisikan tentang apakah cobaan itu.
yang kalau saya mengambil pengertian yang sering beredar di masyarakat, di mass media, di koran-koran, di televisi, atau mungkin juga di sebagian pengajian-pengajian itu, saya akan coba merangkumnya di dalam sebuah kalimat. Cobaan atau mungkin juga ujian adalah sesuatu peristiwa, sesuatu kejadian, sesuatu situasi atau kondisi yang tidak kita harapkan. Nah, kalau saya menggunakan pendekatan istilah masyarakat, kira-kira kayak begitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak kita inginkan, tidak sesuai dengan rencana kita, tidak sesuai dengan target kita, yang tidak kita sukai, yang tidak kita kehendaki terjadi. Nah, kemudian kita menyebutnya sebagai cobaan, ujian. Mungkin gitu ya. Saya dulu juga punya pemahaman pengertian seperti itu. Bahkan yang disebut musibah itu yang seperti itu. Sesuatu peristiwa dan lain-lain seperti yang saya sebut di depan tadi terjadi, itu tidak kita harapkan, tidak kita inginkan, tidak kita kehendaki. Kita merasa rugi, kita merasa tidak suka. Itu yang diistilahkan dengan cobaan, ujian. Ya, ini agak saya agak diekstrimkan dikit. Bahkan seandainya yang terjadi itu sebuah kesalahan, bahkan seandainya peristiwa itu adalah peristiwa kemaksiatan kita, tetapi pada saat kita senang, pada saat itu yang kita harapkan, pada saat itu yang kita targetkan, meskipun itu sebuah keburukan, kita tidak menyebutnya maksiat. Kita tidak menyebutnya cobaan atau ujian. Gitu? Misalnya apa? Kita laba dalam bisnis tapi dengan cara yang salah. Kita tidak merasa itu cobaan, kita tidak merasa itu ujian. Pada saat kita berbisnis dengan benar, tujuannya benar, caranya benar, niatnya benar, kita rugi. Karena tidak sesuai dengan kehendak kita, kita menyebutnya itu ini cobaan. Pertanyaannya, apakah tepat ya definisi seperti itu? Ya. Jadi, cobaan atau ujian itu alat ukurnya adalah diri kita. Apakah relevan ya definisi seperti ini? Jadi sesuatu itu disebut, saya sedang diuji, saya sedang dicoba. Alat ukurnya adalah kehendak saya. Dulu saya juga begitu, tapi kemudian saya harus berani merevisi ilmu saya. Saya harus berani untuk menentang rasa-rasa saya yang seperti itu. Bahwa diri saya tidak bisa dijadikan alat ukur. Nah, terus bagaimana? Inilah salah satu kuncinya. Kenapa tauhid itu penting? Pada saat kita menggunakan perspektif tauhid akan sangat jauh berbeda dibandingkan dengan kita melihat dengan perspektif kedirian, perspektif saya. Ya, misalnya tiba-tiba istrinya meninggal dunia, tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Kalau kita menggunakan perspektif kedirian kita,
ego saya yang dipakai alat ukur, ini musibah. Kemudian tidak rela, kemudian menangis, kemudian berduka cita, kemudian dikasih salam, ikut berduka cita, ikut berbela-sungkawa. Dia menghadap kepada Allah. Loh, ada orang menghadap ke Allah, kembali ke rahmat Allah. Kenapa menjadi sebuah duka cita? Ini kan proses kehidupan. Siapapun akan mengalami itu. Bahwa fisik kita pasti sakit, bahwa diri kita pasti mati, pasti meninggalkan dunia ini. Kemudian kita tidak rela. Terjadilah duka cita. Yang lain mendukung, ikut berduka cita. Aduh, ini kontradiktif dengan tauhid. Kalau kita punya perspektif tauhid bahwa Allah Maha adil, Allah memberikan hukum juga adil. Ya, setiap manusia fisiknya pasti akan mengalami sakit. Setiap manusia pasti akan mati dan meninggalkan dunia ini. Kejadiannya maksudnya. Nah, soal bagaimana proses kematiannya, bagaimana proses kesakitannya, ini yang harus dilihat. Ada proses yang salah apa tidak dalam kematian ini? Ada sebab-sebab yang salah apa tidak yang kita ambil sehingga menjadi saham, menjadi penyebab sakit. Itu yang terpenting. Tapi kalau kejadian, ada satu peristiwa, ada satu kondisi yang sudah memenuhi sebab-sebab sebelumnya, kita kok tidak rela. Padahal hukum sunatullah sudah menentukan itu. Bagaimana mungkin kita tidak rela? Kalau kita menggunakan perspektif tauhid. Tapi karena kita menggunakan perspektif egoisme, pada saat suaminya meninggal, ini cobaan, ini musibah, ini ujian. Pada saat istri atau anaknya meninggal, ini cobaan, ini ujian. Oh, masalah perspektif ini sangat penting, sangat mempengaruhi pemahaman kita, sangat mempengaruhi bagaimana sikap hidup kita, sangat mempengaruhi terhadap proses kehidupan kita. Kalau kita salah perspektif, kita salah cara pandang, kita salah mindset, kita salah cara berpikir, kita sendiri yang rugi. Loh, sunatullah sudah memutuskan dia meninggal. Terjadi peristiwa ini sesuai dengan sebab-sebab yang mendahulunya, sesuai dengan hukum sebab akibat, sesuai dengan hukum sunatullah. Tiba-tiba kita melihatnya dengan keinginan kita. Karena tidak kita kehendaki, maka itu disebut cobaan, ujian, musibah, problem, dan seterusnya. Ya. Kalau kita kembali kepada perspektif tauhid, kita akan lebih proporsional, kita akan lebih teguh dalam kehidupan, kita akan lebih tangguh, dan kita akan lebih benar dalam memandang kejadian-kejadian. Tapi karena kita lebih diajari dan didukung oleh kondisi masyarakat untuk memandang sesuatu itu dengan kedirian kita, dengan egoisme kita, dengan keinginan kita, dengan kehendak kita, dengan target-target kita, dengan planning-planning kita. Kita lupa dari memandang dengan perspektif tauhid, maka terjadilah keburukan-keburukan, kesusahan-kesusahan, stres-stres, lemah, lesu, letih. Penyebabnya kita sendiri. Kita diajari cara pandang tauhid, kita menggunakan cara pandang egoisme. Kita diajari bagaimana perspektif ketuhanan, kita menggunakan perspektif egoisme. Itu yang membuat kita mudah patah, membuat sesuatu kita ukur dengan diri kita, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan saya, terjadi musibah ini namanya, cobaan ini namanya, ujian ini namanya. Ya. Kalau kembali ke pertanyaan, bagaimana kita mensikapi
Bagaimana kita memproses diri terkait dengan cobaan dan ujian? Pertama, mohon definisikan dulu dengan benar apa yang maksudnya cobaan dan apa maksudnya ujian. Yang kedua, pakailah selalu perspektif tauhid. Kalau kita